Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan pada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada janjinya. Dan peringatan-peringatannya, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Salam damai Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan kita telah memasuki minggu Advent kedua. Bersyukur juga untuk kasih setia dan penyertaannya. Marilah kita menaikkan pujian untuk memuliakan namanya. Saya mengundang segenap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah hari ini dengan pujian Puji Nama Tuhan. Marilah semua makhluknya puji nama Tuhan, Allah Raja yang mulia. Puji nama Tuhan, puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Yesus sinh mang yêu truyền nâng, sớm mồ quê thô hào thu nâng sơ truy rần chu sơ rơ sớm tất hào thiên tăng phu phân. Sống chan chư sinh minh, sống chan chư sinh minh, sống chan công yang quê thư sinh minh. Sống chan chư sinh minh, sống chan chư sinh minh, sống chan rong yang quê thư sinh minh. Ibadah online pada pagi hari ini didasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan Yesus beserta saudara Dan beserta saudara juga. Berita Advent 2, nubuat Sang Mesias diambil dari Kejadian pasal 29 ayat yang ke-10 dan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesaya pasal 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara sekalian, marilah kita nyanyikan lagu Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah,
sanjung mukhaismu. Haleluya, amin. Walau bah menyeru, haleluya, amin. Di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi hidup kita yang terjadi saat ini menyadarkan kita bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan keamanan, apalagi keselamatan di dalam hidup kita. Baik kaya, miskin, kuat, maupun yang lemah, ataupun yang berkuasa, maupun yang tidak berdaya. Hanya Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta dan yang bisa memberikan jaminan keselamatan itu kepada manusia. Bahkan untuk hidup yang telah hancur, Ia berkuasa untuk memulihkan, asal kita mau datang kepadanya. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah sebuah pujian tentang seorang yang berada dalam lautan yang kelam, yang mengerikan, dan tidak ada harapan. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Saudara sekalian, marilah kita nyanyikan lagu Dalam Laut yang Kelam. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengan seruanmu, lalu ku diselamatkan mukhaisku. Kasih kudus sang penebus, ku telah diselamatkan. Kasih kudus, kasih kudus sang penebus, ku telah diselamatkan. Kasih-Nya Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan dengan suatu keberanian mengingat akan
karya keselamatan anak-Mu yang telah dilakukannya bagi kami yang adalah orang-orang berdosa. Kami mengingat akan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami menjadi berani untuk datang menghadap hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Kalau kami boleh diinsafkan oleh Roh-Mu ya Tuhan, atas segala perbuatan buruk yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan, melalui pikiran dan perbuatan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau senantiasa mendisiplin kami, menghajar kami ya Tuhan untuk bertobat dari segala dosa-dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami di dalam pengakuan dosa ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang terus menuntun hidup kami ya Tuhan, termasuk juga jalannya ibadah pada hari ini, supaya kami boleh berjumpa dengan Engkau. Melalui peribadahan online ini ya Tuhan, kami boleh mengingat betapa kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ya Tuhan Yesus, karena Engkau mau lahir ke dalam dunia demi menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 68 ayat 20 sampai 21, mencatat demikian. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Gita Bahana.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yakub Tri Handoko dengan tema Berapa Lama Lagi? Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran kebenaran firman Tuhan, marilah kita nyanyikan Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghidup hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKI Jatinegara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman-Nya. Dan terima kasih untuk semua hamba Tuhan, semua penatua, pengurus gereja yang sudah berbaik hati mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan mari kita bersama-sama menenangkan hati kita, meneduhkan pikiran kita, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan yang luar biasa, kami bisa mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami sadar kelemahan kami, keterbatasan kami, keberdosaan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, tanpa tuntunan-Mu. Karena itu kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu sebagai sarana anugerah bagi kami, supaya kami dimampukan terus-menerus untuk menunjukkan hati kami kepada kesenangan-Mu dan untuk mengarahkan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu. Karena kami sadar kami diciptakan untuk memuliakan Engkau dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu berbicara dengan keras, dengan kuat di tengah-tengah kami. Jadikan momen ini sebagai momen perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Momen ketika Tuhan mengubahkan hidup kami. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, karena kami mau mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Saudara, banyak orang berkata bahwa salah satu pekerjaan yang paling membosankan dan paling menjengkelkan adalah menunggu. Menunggu tanpa yang ditunggu kunjung tiba menjadi sebuah penyiksaan yang luar biasa. Kita semua pasti pernah berada di dalam masa-masa penantian, dan kita terus bertanya-tanya, berapa lama, berapa lama? Mungkin saudara menantikan sesuatu yang baik untuk datang, ternyata tidak kunjung datang. Atau saudara mungkin menantikan
perubahan hidup dari orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita menantikan perubahan hidup dari pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan kita terus bertanya, berapa lama, berapa lama, berapa lama. Nah saudara, ternyata Tuhan pun juga pernah bertanya, berapa lama lagi. Tentu saja bukan karena dia tidak tahu berapa lama, tapi ini merupakan ungkapan isi hati Tuhan, betapa Tuhan sudah menunggu sekian lama supaya umatnya bisa bertobat, tapi ternyata umatnya tidak kunjung bertobat. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu teks, dan kita akan membaca secara bergantian. Teksnya cukup panjang sehingga saya berharap kita semua bersabar untuk membacanya satu demi satu, sehingga kita bisa lebih menangkap apa yang akan kita dengarkan hari ini. Nah tema kita hari ini kita sudah tahu, yaitu berapa lama lagi, dan ini didasarkan pada Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 25. Dan mari kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai membaca ayat yang ganjil terlebih dahulu. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Berbahagialah mereka yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupannya. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks yang baru kita baca tadi merupakan kelanjutan dari sebuah episode yang cukup buruk di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, yaitu ketika Tuhan mengutus mata-mata untuk melihat keadaan bangsa Kanaan, negeri Kanaan yang katanya adalah negeri yang luar biasa dan akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel.
Mata-mata itu dikirim mewakili setiap suku, dan setelah mereka sampai ke negeri itu, mereka balik kembali dan ternyata ada laporan yang berbeda. Dan itu seringkali juga terjadi pada kita, bukan? Ketika kita melakukan survei tempat untuk retreat misalnya, bagus atau tidaknya tempat tergantung kepada siapa yang melakukan survei. Kalau yang melakukan survei adalah orang yang sangat baik sekali begitu, orangnya tidak cerewet, tidak picky, tidak juaji, pokoknya segala sesuatu ya diterima saja, maka kalau yang mengadakan survei orang-orang semacam ini, maka hasil surveinya biasanya baik-baik begitu. Pada waktu orang lain ikut, yang terutama yang cerewet, yang permintaannya banyak, maka akan mengeluh karena dipikirnya kok tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Atau mungkin yang diutus memang orang yang sensenya itu rendah, memang cita rasanya kurang tinggi. Saya juga berapa kali menemukan seperti itu. Jadi saya sudah pesan, nanti tolong pembicara tamu diberi ya kamar yang baik gitu, hotel yang baik misalnya. Wah, sudah dicarikan, katanya udah baik. Ternyata setelah dilihat baik menurut ukuran dia, bukan menurut orang lain. Atau mungkin kita pernah bicara kepada orang lain, tolong ini dibersihkan ya, dan orangnya bilang iya, dan kita tanya sudah dibersihkan? Sudah. Setelah kita lihat ternyata tidak bersih. Ternyata hal yang sama itu bisa dipahami secara berbeda. 12 mata-mata mengintai negeri Kanaan yang dilihat sama persis. Tapi ketika mereka kembali kepada bangsa Israel untuk memberikan laporan surveinya, ternyata hasilnya berbeda. Yosua dan Kaleb sangat optimis, yang lain sangat pesimis. Bahkan mereka mulai menjadikan bangsa Israel begitu ketakutan, mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan akan membawa mereka ke negeri yang orangnya besar-besar seperti raksasa, dan mereka nanti akan dibantai di sana. Mereka berkata lebih baik kita kembali ke Mesir. Bahkan mereka berkata, mari kita memilih pemimpin yang baru, jangan ikut Musa, Harun, Yosua, Kaleb. Mari kita ikut pemimpin yang baru saja dan kita kembali lagi ke Mesir. Lalu mereka juga ketika mendengarkan Yosua dan Kaleb memberikan semangat, ayo kita pasti bisa, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Dikatakan mereka mengambil batu untuk melempari Yosua dan Kaleb. Tapi pada saat mereka mau melakukan itu, dikatakan di ayat yang ke-10, kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Jadi teks yang kita baca hari ini merupakan respon Tuhan terhadap sikap negatif yang ditunjukkan oleh bangsa Israel, yang mengakibatkan Tuhan berintervensi, menyatakan kemuliaannya ketika bangsa Israel ingin melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Dan di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya, memberikan firman-Nya seperti yang kita baca pada hari ini. Nah, ini tentu saja bukan peristiwa pertama. Ini tentu saja bukan peristiwa pertama bangsa Israel membuat Tuhan marah. Ini tentu saja bukan peristiwa kedua, ketiga, keempat yang membuat Tuhan marah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel terus-menerus melakukan kesalahan. Dan kesalahannya sama terus-menerus. Dan ini terjadi berulang-ulang kali. Penantian Tuhan tampaknya cukup panjang ketika Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa Israel ini berlaku demikian? Berapa lama lagi bangsa ini bersikap seperti itu? Tampaknya ini cukup lama berlangsungnya, karena kalau kita membaca di ayat yang ke-22b dikatakan demikian. Tuhan berkata demikian, telah 10 kali mereka mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Mereka telah 10 kali mencobai Tuhan. Nah, tentu saja kita punya dua cara untuk menafsirkan angka 10 di sini. Ada beberapa penafsir yang mencoba untuk menghitung benar-benar sebelum peristiwa ini mereka katanya menemukan 10 kali bangsa Israel mencobai Tuhan. Tapi ada cara lain yang menurut saya lebih tepat, yaitu dengan melihat angka 10 sebagai angka yang genap. Jadi bagi bangsa Israel ada angka 3, ada angka 7, dan ada angka 10. Itu adalah angka-angka yang menunjukkan kegenapan, kepenuhan, angka-angka sempurna. Nah, saya sendiri lebih cenderung untuk melihat bahwa ini bukan hanya secara hurufiah mereka 10 kali,
tetapi mereka telah berulang dan berulang-ulang kali mereka melakukan kesalahan yang sama. Angka 10 di sini bukan secara hurufiah, tetapi secara figuratif menunjukkan betapa parahnya bangsa Israel. Nah, saudara, kalau kita melihat orang lain bersalah kepada kita dan salahnya sekali, maka kita masih bisa untuk menahan diri. Salahnya 2 kali, kita masih bisa menenangkan diri. Salah ketiga, baru kita memberikan konsekuensi. Coba kita ingat ya, kalau misalnya anak kita nakal gitu, kita beri kesempatan berapa kali mereka untuk melakukan kenakalan? Biasanya 3 kali kan gitu, biasanya 3 kali. Saya juga begitu, anak saya dulu lari-lari terus, saya beritahu, jangan lari-lari, nanti nabrak barang semuanya pecah dan kamu nanti bisa celaka gitu. Tetap lari-lari terus. Lalu saya langsung beritahu, Papa sudah kasih tahu ya, ini yang kedua kalinya Papa kasih tahu, jangan lari-lari. Sambil lari anak saya noleh ke belakang, lihat ke saya dan sambil senyum dia bilang, masih 2 kali, berarti masih sisa 1 kali. Karena dia tahu kalau 1 kali lagi pasti dihukum oleh ayahnya. Nah, kita biasanya memakai angka 3. Pokoknya kalau sudah 3 kali nggak ada ampun, langsung dihukum. Nah, ini 10 kali itu banyak sekali. Dan kalau orang bersalah kepada kita, bayangkan ya, orang bersalah kepada kita dan kesalahannya itu sama, diulang berkali-kali. Walaupun kesalahannya itu kecil, tapi itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengganggu sekali. Sebetulnya kalau kita mau jujur, misalnya perceraian, ketidakharmonisan pernikahan, itu bukan cuma disebabkan oleh kesalahan yang fatal, misalnya selingkuh, misalnya, atau tidak jujur dalam hal harta atau apa. Tidak. Beberapa perceraian itu terjadi karena kesalahan kecil yang diulang terus-menerus. Kesalahan-kesalahan kecil yang tiap hari diulang terus-menerus. Misalnya kalau berkata-kata ketus, kurang perhatian kepada pasangannya. Hal-hal yang kecil mungkin, di pandangan orang kecil. Tapi dilakukan terus-menerus, cukup sangat mengganggu sekali. Sehingga kalau saya mau bilang, saya bilangnya begini nih. Salah sekali, mungkin cari pengalaman. 2 kali, mungkin kelalaian. 10 kali, berarti pembangkangan dan penghinaan. Salah sekali mungkin cari pengalaman. 2 kali kelalaian. 10 kali berarti pembangkangan dan penghinaan. Dan ini benar sekali. Kalau salah sekali, salah kedua kali kita masih bisa paham. Tapi kalau diulangi terus-menerus kesalahannya sama, itu seolah-olah orang yang berbuat salah sedang mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan apa? Pesannya begini, I don't care what you say. Dan itu adalah penghinaan sebetulnya. Dan itulah yang ditangkap oleh Tuhan di dalam bagian ini. Tuhan menganggap apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai sebuah penistaan, penghinaan terhadap Tuhan. Penistaan terhadap Tuhan. Dan ini disebutkan 2 kali di dalam teks kita. Kalau kita membaca misalnya di ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Lalu di ayat yang ke-23 dikatakan, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi Tuhan tegas memandang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai sebuah penghinaan. Kesalahan yang terus-menerus, apalagi kesalahan yang sangat fatal seperti ini, yang tidak percaya bahwa pimpinan Tuhan itu sempurna, yang tidak percaya bahwa rencana Tuhan adalah indah ini, mereka mencobai Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan Tuhan bilang itu adalah penistaan. Mereka telah menista Tuhan. Dan mungkin kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan menista Tuhan? Apa artinya menista Tuhan? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini hanya dari teks kita saja. Tentu saja kalau kita melihat dari teks-teks lain, mungkin kita akan menemukan jawaban-jawaban tambahan. Tapi saya ingin fokus kepada teks kita hari ini. Nah, kalau saudara misalnya bertanya kepada saya, apa artinya menista Tuhan? Dan apakah mungkin kita yang ada di sini telah menista Tuhan? Sangat mungkin sekali kita telah menista Tuhan. Karena menista Tuhan menurut teks yang kita baca tadi ada 2 hal. Yang pertama, menista Tuhan itu berarti meremehkan kemuliaan Tuhan. Menista Tuhan itu berarti meremehkan kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa mendapatkan poin ini kalau kita membaca teksnya dengan teliti, dan kita akan menemukan
bahwa inti dari teks ini sebetulnya tentang kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan mau membinasakan bangsa Israel, it's all about His glory. Tuhan menyatakan kemuliaannya dan ingin menghukum bangsa Israel yang meremehkan kemuliaan itu. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan jangan membasmi bangsa ini. Nanti apa kata dunia? Nanti apa kata orang-orang lain? Mereka akan meragukan kebesaranmu, meragukan kekuasaanmu. Semuanya tentang kemuliaan Tuhan. Jadi kalau boleh, saya merangkai semua kisah kita dengan satu kata. Mungkin saya akan memilih kata kemuliaan Tuhan. Karena memang ini semuanya tentang kemuliaan Tuhan. Tapi bukan cuma itu. Ketika kata menista muncul 2 kali, ternyata konteksnya memang tentang kemuliaan Tuhan. Jadi tiap kali kata menista muncul di satu ayat, pasti di dekatnya berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat beberapa ayat yang ada. Saya bacakan dari ayat yang ke-10. Satu ayat sebelum ayat kita tadi bunyinya begini. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Perhatikan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Jadi sebelum perkataan di ayat yang ke-11a ini, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan, ayat 10b, di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bagian berikutnya kita perlu baca ayat 22 dan ayat 23. Ayat 22 dikatakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi ada ide tentang melihat kemuliaan Tuhan. Lalu kita lompat ayat 23b, dikatakan, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudara, bukan cuma teks kita hari ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang dipertaruhkan di sana, tetapi juga tiap kali kata menista Tuhan muncul, selalu di dekatnya ada ide tentang kemuliaan Tuhan. Ayat 11 bicara tentang menista Tuhan, ayat 10 Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ayat yang ke-23b berbicara tentang menista Tuhan, dan di ayat sebelumnya ayat 22 berbicara tentang orang-orang yang telah melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, menista Tuhan itu karena orang sudah tahu betapa berharganya Tuhan, tapi mereka seolah-olah menganggap Tuhan itu tidak penting sama sekali. Tuhan itu bukan apa-apa di dalam hidup ini, sehingga kita harus menaati Dia, sehingga kita harus menghormati Dia. Dan itulah yang disebut dengan menista. Kalau orang itu tidak tahu bahwa apa yang dia remehkan adalah sesuatu yang begitu mulia, begitu berharga, maka orang tidak menganggap itu penistaan. Orang akan menganggap itu sebagai kebodohan, atau paling tidak disebut sebagai kenaifan. Orang naif karena tidak tahu sesuatu berharga, karena tidak tahu sesuatu itu berharga, maka dia meremehkan. Misalnya, kalau kita belajar beberapa manuskrip yang terkenal, misalnya manuskrip naskah Laut Mati itu, wah itu terkenal sekali, ditulis abad kedua, abad pertama sebelum Masehi, dan ini berisi banyak, bagus, semua salinan Alkitab ada di sana. Jadi mayoritas kitab di dalam Perjanjian Lama disalin di situ, dan ada beberapa kitab-kitab yang lain juga yang bukan salinan Alkitab, ada yang tafsiran Alkitab kuno dan sebagainya ada di sana. Tapi pertama kali ada orang yang menemukan itu, yaitu para gembala Beduin. Mereka menemukan dan mereka menjual dengan harga yang seadanya karena dipikir itu tidak berharga. Lalu oleh pembelinya akhirnya dijual lagi sampai ke Amerika, dan di Amerika diiklankan dengan harga yang sangat murah sekali. Kenapa? Karena orang belum tahu betapa berharganya salinan yang ditemukan itu. Baru setelah berada di tangan seorang yang ahli, dia melihat bahwa ini usianya sangat tua sekali, maka tiba-tiba harga salinan itu melonjak tinggi dan semua museum di seluruh dunia ingin untuk memilikinya. Tentu saja tidak semua berhasil memilikinya. Nah, ketika gembala Beduin ini menjual dengan harga yang seadanya, kita tidak bilang itu menghina, karena memang dia tidak tahu. Itu namanya kenaifan, itu namanya kebodohan, itu namanya ketidaktahuan.
Tetapi kalau sampai dia sudah tahu bahwa itu harganya miliaran, lalu dia pakai misalnya naskah itu hanya untuk membungkus mainan, untuk lempar-lemparan dan sebagainya, maka kita menyebut itu penghinaan. Begitu pula dengan bangsa Israel. Bangsa Israel sudah melihat kemuliaan Tuhan masalahnya, melihat berkali-kali, tapi mereka meremehkan kemuliaan Tuhan, maka itu disebut menista Tuhan. Nah, di dalam hidup kita, sudahkah kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa? Tapi kita seringkali walaupun sudah mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita membacanya di dalam kitab suci kita masih merasa takut. Kita masih meragukan kekuasaan Tuhan. Dan itu adalah penistaan terhadap Tuhan. Yang kedua, apa artinya menista Tuhan? Menista Tuhan bukan cuma kita meremehkan kemuliaan Tuhan, tetapi yang kedua adalah menganggap kebaikan Tuhan tidak cukup. Menganggap kebaikan Tuhan tidak cukup. Nah, kalau kita membaca beberapa ayat yang nanti kita akan baca bersama-sama, nanti kita akan melihat bahwa ketika kata menista itu muncul, maka di dekatnya bukan cuma tentang kemuliaan Tuhan, tetapi juga tentang mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya, pertolongan-pertolongannya kepada bangsa Israel. Lalu muncullah kata menista Tuhan di sana. Dan mari kita sekarang akan melihat beberapa ayat yang berkaitan dengan poin kedua ini. Mari kita membaca misalnya ayat yang ke-11, saudara. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Lalu kita membaca ayat 22 dan 23. Dikatakan semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi 2 kali kata menista Tuhan itu muncul, dan itu dikaitkan bukan cuma dengan kemuliaan Tuhan, tetapi dikaitkan dengan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di tengah mereka. Dan Tuhan melakukan mujizatnya bukan cuma untuk menunjukkan kemuliaannya, tetapi juga untuk menunjukkan kebaikannya kepada bangsa Israel. Tuhan melakukan mujizat bukan cuma untuk show off gitu. Mungkin bangsa Israel di padang gurun bosan, kemudian Tuhan merasa, oh bosan ya, oke deh, aku adain pertunjukan magical, the best magic in the world that you have ever seen. Lalu Tuhan menyatakan kemuliaannya di sebuah panggung di padang gurun begitu. Tidaklah, untuk apa Tuhan melakukan begitu? Tidak ada tujuan yang penting. Ketika Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya, bukan cuma untuk menyatakan kemuliaannya, tetapi juga untuk menunjukkan kebaikannya kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan melakukan mujizat, ada masalah. Tuhan tolong bangsa Israel. Airnya pahit, gak bisa diminum. Tuhan buat airnya bisa diminum. Tidak ada air, Tuhan bisa buat bukit batu mengeluarkan air. Bukit batu berubah menjadi mata air. Ketika mereka tidak punya makanan, Tuhan datangkan makanan dari sorga. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka mau berjalan menyeberangi laut Tebrau ketika keluar dari Mesir, mereka bingung bagaimana caranya. Sedangkan di belakang tentara Mesir sudah semakin dekat, maka Tuhan membuat mujizat membelah laut Tebrau. Saudara, tiap kali Tuhan melakukan mujizat, Tuhan ingin berkata kepada bangsa Israel, I love you. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan melakukan begitu banyak mujizat kepada mereka di tengah kesulitan-kesulitan mereka. Tapi mereka tetap menista Tuhan. Menista Tuhan artinya menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya-karya Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak cukup bagi mereka. Mereka selalu merasa tidak cukup dengan apa yang Tuhan lakukan. Dan ada kisah lain yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang menggunakan kata menista yang sama yang muncul di Bilangan pasal yang ke-14 tadi. Walaupun kata menista yang nanti kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ke-12,
Kata menistanya cukup variatif, tapi salah satu kata Ibrani yang dipakai di sana untuk menista adalah kata yang sama yang kita temukan di Bilangan 14 dan di 2 Samuel pasal 12 itu berbicara tentang perzinahan Daud dan Batseba. Daud dan Batseba berzina di 2 Samuel pasal 11. Lalu di pasal 12 Nathan datang kepada Daud dan menegur Daud, dan perhatikan Nathan 3 kali di dalam 2 Samuel 12. Dia mengatakan engkau telah menista Tuhan, engkau telah menghina Tuhan, engkau telah menista Tuhan. Kata yang dipakai berbeda, tetapi artinya sama. Dan salah satu kata Ibrani yang dipakai di sana sama persis dengan yang ditemukan di Bilangan 14. Mengapa saya perlu mengaitkan kisah ini dengan kisah Daud? Karena begini, sebelum Nathan itu mengatakan bahwa engkau telah menista Tuhan, menista Tuhan, menista Tuhan. Inilah yang dikatakan Nathan kepada Daud. Nathan berkata begini, Tuhan telah memberikan Yehuda kepadamu, Tuhan telah memberikan Israel kepadamu, Tuhan telah memberikan istri-istri tuanmu, Tuhan telah menambahkan ini. Jadi Tuhan telah. Semua bicara tentang kebaikan Tuhan kepada Daud. Lalu Nathan menutup dengan kalimat begini, saudara. Sebelum dia mengatakan Daud menista Tuhan, Nathan berkata begini, seandainya itu semua belum cukup, Tuhan tentu akan menambahkan ini dan itu kepadamu. Tapi apa yang kamu lakukan telah menista Tuhan. Jadi menista Tuhan di sana sama dengan menista Tuhan di Bilangan 14, yaitu ketika Tuhan sudah melakukan banyak kebaikan dan kita tidak pernah puas dengan Tuhan. Itu adalah menista Tuhan. Nah, saya suka dengan sebuah kalimat yang luar biasa yang dikemukakan oleh seorang yang bernama John Piper. Dia adalah seorang teolog, pengkhotbah, dan juga mantan dari gembala senior dari satu gereja yang terkenal di Amerika. Nah, dia mengatakan begini, kalimat yang terkenal di dalam hidupnya. Mungkin hidupnya dia bisa digambarkan dengan kalimat itu. Dia berkata begini, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Allah itu paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas dengan Dia. Kalau kita menganggap bahwa Allah itu adalah harta satu-satunya di dalam hidup kita yang memberikan kepuasan yang lengkap, yang utuh kepada kita, bukan yang lain. Ketika kita benar-benar berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku puas dengan Engkau, tidak ada yang aku ingini lagi dari Engkau, karena mendapatkan Engkau itu sudah lebih dari cukup. Pernahkah kita ketika kita berdoa, kita berhenti meminta dan kita berkata begini, Tuhan, aku begitu puas dengan Engkau. Begitu puas dengan semua yang ada di dalam hidupku. Bukan karena hidup kita sedang mencapai puncaknya, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dia memberikan anaknya mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Dan untuk mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Bukankah itu adalah the greatest gift? Bukankah itu adalah the best gift yang Allah bisa berikan kepada kita? Dan itu seharusnya cukup bagi kita. Kalau kita masih mengomel, bersungut-sungut kepada Tuhan, meragukan kasih Tuhan, menganggap kebaikannya tidak cukup, maka kita telah menista Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang menista Dia? Apakah Tuhan akan basmi mereka semua? Ternyata tidak. Apakah Tuhan biarkan mereka saja? Ternyata juga tidak. Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang telah menista Tuhan? Nah, tindakan Tuhan itu sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Tuhan tidak bisa melakukan satu tindakan yang menabrak salah satu sifatnya. Semua sifat Tuhan pasti akan muncul di sana. Maka kalau ada orang yang bertanya, bisa tidak Tuhan membuat batu yang sangat berat sampai Tuhan tidak bisa mengangkatnya? Saya jawab, tidak bisa. Karena itu bertabrakan dengan sifat Tuhan yang bijaksana. Tuhan bisa membuat batu yang sangat berat, tapi akhirnya dia tidak kuat mengangkat. Berarti kan dia tidak bijaksana. Berarti pada akhirnya dia membuktikan bahwa dia tidak kuat. Jadi dia menciptakan batu yang sangat berat. Untuk apa? Bukan untuk menunjukkan dia berkuasa, menunjukkan dia tidak berkuasa. Nah, itu kan berarti namanya kebodohan. Dan tidak mungkin Allah kita akan berpikiran seperti itu. Karena Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Bisa tidak Allah itu menciptakan lingkaran dengan 3 sudut? Tidak bisa. Karena kalau lingkaran dengan 3 sudut namanya segitiga. Sudah ada namanya sendiri.
Tapi bisa nggak Allah mengubah lingkaran menjadi segitiga? Bisa. Allah bisa mengubah segitiga jadi lingkaran? Bisa. Tapi dia tidak bisa menciptakan lingkaran dengan 3 sudut. Kenapa? Karena itu tidak rasional. Karena itu tidak logis, tidak masuk akal, irrational. Dan Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Allah kita adalah Allah yang rasional. Bahkan dia melampaui rasio. Tapi tidak pernah Allah kita menabrak rasio. Jadi apa yang Allah lakukan kepada kita, kepada semua orang, itu pasti berkaitan dengan sifat-sifatnya. Dan seperti itu pula yang menjadi respons Allah kepada bangsa Israel yang telah menista Tuhan, yang telah meremehkan kemuliaan Tuhan, yang menganggap bahwa kebaikan Tuhan tidak cukup, maka Tuhan melakukan sesuatu yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Dan mari kita membaca dulu sifat-sifat Tuhan seperti apa. Mari kita membaca, saudara, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Ini kutipan Musa, karena Musa ingat Tuhan dulu telah berkata seperti ini kepada dia. Ayat 18, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Secara ucapan ini diucapkan oleh Tuhan sendiri dulu sebelumnya. Ketika Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan setelah bangsa Israel menyembah anak lembu emas dan Tuhan mau binasakan mereka, tapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan, Tuhan tidak jadi membinasakan. Dan Musa berkata, Tuhan, aku mau melihat kemuliaan-Mu. Waktu Tuhan menampakkan kemuliaannya, Tuhan berkata tepat seperti yang kita baca di ayat tadi. Dan Musa sekarang mengingatkan Tuhan, bukan karena Tuhan lupa sebetulnya, tetapi itu cara Tuhan untuk mengingatkan Musa sebetulnya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang seimbang di dalam sifatnya. Ada kasih setia, benar, tetapi juga ada keadilan. Ada belas kasihan, benar, tetapi juga ada kebenaran. Makanya kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 14, ketika anak manusia firman menjadi daging, dikatakan dia penuh dengan kemuliaan Allah, kemuliaan sebagai anak Allah, yaitu yang dikatakan kemuliaannya itu dipenuhi dengan kasih setia dan kebenaran. Kemuliaannya ditandai dengan kasih setia dan kebenaran. Dan itulah yang dilakukan Tuhan di dalam kisah ini. Karena Tuhan itu kasih setia, memiliki belas kasihan, mengasihi bangsa Israel, maka Tuhan tidak membasmi mereka. Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya dan memilih bangsa lain. Tuhan tidak membasmi mereka lalu menjadikan bangsa baru dari Musa. Tidak, dia tetap memegang perjanjiannya. Tetapi karena dia Allah yang adil, maka Tuhan tidak bisa membiarkan kesalahan begitu saja. Allah menghukum mereka, yaitu orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka tidak mendapat apa-apa. Dengan kata lain, they get what they believe. Karena mereka tidak percaya bahwa mereka bisa masuk Kanaan, ya Tuhan bilang, ya sudah, kalau kamu nggak percaya bisa masuk Kanaan, ya sudah, terjadilah padamu. Hanya Yosua, Kaleb, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang akhirnya akan menikmati negeri Kanaan. Itu adalah bentuk keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Nah, hal yang sama Tuhan perlakukan kepada kita, saudara. Tuhan ketika melihat kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, pasti diampuni. Tidak peduli sebesar apapun dosa kita, pasti diampuni. Karena korban Kristus di atas kayu salib sempurna bagi kita. Selama kita datang kepada Tuhan, minta ampun dengan kesungguhan, pasti diampuni. Karena korban Kristus sudah membereskan dosa-dosa kita masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tetapi ketika Tuhan mengampuni kita, bukan berarti Tuhan membatalkan konsekuensi dosa atas hidup kita. Tuhan tetap memberikan kita disiplin supaya kita belajar sesuatu dari kesalahan kita. Salib adalah bukti kasih setia dan keadilan Tuhan. Di salib kita melihat kasih Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Tapi di atas kayu salib juga keadilan Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Bahwa orang berdosa dihukum, tapi Allah yang mengambil hukuman itu sendiri. Allah menjadi manusia, mengambil hukuman itu bagi saya dan saudara, orang-orang yang berdosa. Jadi keadilan Allah dipuaskan, tetapi kasih Allah, kebaikan Allah juga didemonstrasikan. Dan itulah yang Allah lakukan kepada kita. Apakah saudara sedang berbuat dosa? Meremehkan, menista Tuhan, meremehkan kemuliaannya, menganggap berkat Tuhan tidak cukup? Ayo bertobat, ayo bertobat. Dan bagi saudara yang sudah bertobat,
saudara percayalah bahwa ada anugerah Tuhan yang cukup untuk saudara. Bahkan ketika Tuhan mendisiplin engkau, maka Tuhan tetap memberi engkau kekuatan dan penghiburan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menilik hati kami dan menolong kami supaya kami tidak menista Engkau ya Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk terus-menerus menghargai kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Dan supaya kami terus bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Karena kebaikan-Mu cukup bagi kami. Kami mau berkata bahwa kami puas di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami telah menista Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mau kembali kepadamu ya Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, di rumah kita masing-masing, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah, kita mengaku iman kita seturut pengakuan baptisan kita, iman rasuli. Demikian kita nyanyikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah Sensura Morum. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 11 ayat 28 sampai 29 mengatakan demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kata menguji berasal dari kata Yunani dokimazeto yang memiliki arti memeriksa diri. Melalui Sensura Morum, mari kita memeriksa diri kita di hadapan Allah. Apakah kita telah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita setia melaksanakan panggilannya sebagai murid Kristus? Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya.
Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Marilah kita merenungkannya lagi. Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan pengorbanan Kristus terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti dipersatukan dengan Kristus dan dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara-saudari sekalian menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Baik dalam hidup di gereja, di keluarga, di lingkungan, maupun di pekerjaan. Marilah kita merenungkannya lagi. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi? Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus memiliki arti yang pertama, diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Yang kedua, diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama? Marilah kita merenungkannya lagi. Sudahkah saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap sesama? Menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan? Menjadi tangan bagi Kristus yang memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 20 Desember mendatang. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami pada hari ini boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu diberitakan kepada kami. Dan demikian juga kami sebentar juga dalam minggu-minggu yang akan datang menerima sakramen perjamuan kudus. Kami boleh memeriksa kehidupan kami. Apakah kami sudah seturut dengan kehendak dan firman-Mu? Ya Tuhan, biar kiranya Engkau menolong segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara di Taman Pulau Gebang. Kami di tempat kami masing-masing boleh terus melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kami dengar daripada firman-Mu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami tidak pernah lupa akan kasih setia-Mu, akan segala janji pengharapan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin serupa akan Kristus. Tuhan, Kau menolong kami sebagai gereja-Mu boleh menjadi komunitas yang saling membangun satu sama lain, saling mendoakan, saling mendukung ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, baik di GKI Jatinegara maupun di Bajem Bintara. Tuhan, kiranya Kau menolong segenap umat-Mu agar kami boleh terus memelihara iman kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, duta-duta Kristus dimanapun kami berada. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi anggota-anggota jemaat kami yang mengalami kesulitan karena sakit penyakit ataupun karena penghidupannya di masa resesi ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau melepaskan negara kami ini dari krisis ekonomi resesi yang berkepanjangan karena dampak dari COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan, Kau berikan keamanan, Kau berikan ketertiban, anggota masyarakat boleh
saling mendukung satu sama lain. Dan biarlah Engkau menjaga tanah air kami, Indonesia ini, dari segala kekacauan karena dampak perekonomian yang sulit maupun karena kesulitan-kesulitan lainnya. Tuhan, kiranya Engkau menolong juga untuk pilkada serentak yang dilakukan di beberapa daerah ya Tuhan. Kiranya boleh berjalan dengan aman dan tertib. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini kita juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara transfer di rekening GKI Jatinegara BCA 342-352-9101. Juga dalam rangka Natal, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan Natal ke nomor rekening yang sama dengan kode 025 yang tertera di layar. Atau bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengumpulkannya di dalam amplop, lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Atau jika jemaat sudah merasa terkumpul persembahannya dan sudah ingin segera memberikan ke gereja, jemaat bisa menghubungi majelis bagian bendahara untuk penjemputan persembahan jemaat di rumah. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengarkanlah nats pembimbing persembahan dari kitab Nehemia pasal 13 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi demikian. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini telah memberikan sedikit apa yang kami punya untuk mengembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk orang-orang yang telah memberi persembahan ini ya Tuhan. Kiranya senantiasa Engkau menyertai mereka juga Tuhan di dalam kegiatan apa yang mereka lakukan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan, dunia gemar dan soraklah.
dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Ku semua tertuju sewanfa, hitung total kecah. Oh ye hong tao sang sư bình yên, chẳng y cơ sâm nhau liang, chẳng y cơ sâm nhau liang, chẳng y cơ sâm nhau liang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus menyertai segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara.